Sulit karena kesulitan itu dapat menolong kita bukan hanya belajar, berkembang, bertumbuh, menjadi percaya, tapi kesulitan itu dipakai oleh Allah supaya kita bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan semakin sempurna. Perhatikan ayat 35 sampai 38. Kata firman Tuhan di sini. Maka menangislah Yesus. Saya akan baca dari ayat 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia." Lalu ayat 35, maka menangislah Yesus dan kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 15 Tuhan mengatakan, supaya kamu dapat belajar menjadi percaya. Pengenalan Marta dan Maria sepertinya sedang dibentuk oleh Tuhan supaya semakin mengenal siapa Yesus. Dan ketika Yesus memang sengaja mengizinkan itu supaya anak Allah dimuliakan, diizinkan persoalan dan kesulitan itu supaya mereka bertumbuh iman percayanya. Bukan hanya itu, sebenarnya mereka sedang diproses supaya semakin mengenal siapa Yesus. Dan ayat 27, pada akhirnya Marta berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Ini sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Supaya kita pada akhirnya berkata dalam iman, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat pengakuan akan Mesias, Anak Allah yang hidup, itu adalah pengakuan yang fundamental, yang mendasar bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah bangsa yang dipilih Tuhan, tapi mereka sebagian besar menolak Yesus Tuhan sampai disalib. Siapa yang menyalibkan? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara, mereka masih menantikan Mesias, Mesias yang akan datang, dan mereka menganggap Yesus itu bukan Mesias. Tapi Mesias masih dinanti sampai sekarang. Hanya sebagian kecil orang Yahudi itu terbagi jadi dua, yang Kristen dan yang masih beragama Yahudi. Yang Kristen, Alkitabnya itu perjanjian baru dan perjanjian lama. Tapi yang beragama Yahudi, kitabnya hanya perjanjian lama. Karena dia belum meyakini bahwa Mesias itu ada di dalam Yesus. Dia masih menunggu Sang Juru Selamat. Tapi ketika Marta melihat akan kuasa, melihat akan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan, dia akhirnya berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Persoalan seharusnya bukan menjauhkan kita dengan Tuhan. Persoalan seharusnya bukan malah membuat kita lari dari Tuhan. Persoalan seharusnya bukan membuat kita malah berpaling kepada kuasa lain. Justru dalam persoalan dan kesulitan itu seharusnya membuat kita semakin percaya bahwa Yesus tidak meninggalkan hidup kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, kesulitan, persoalan, pergumulan itu memungkinkan kita untuk melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Ayat 43 sampai 44. Dan sesudah demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Ayat 39 mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Bapak Ibu, kenapa Yesus baru sampai 4 hari? Ketika Lazarus dikabarkan sakit, justru Tuhan menunda 2 hari. Dan perjalanan 2 hari, baru sampai ke tempat Lazarus. Dan sudah mati 4 hari. Saya katakan di awal, semua diizinkan Tuhan. Fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi, orang meninggal 1 sampai 2 hari, mereka meyakini bahwa rohnya masih bergentayangan. Jadi kalau baru meninggal 1-2 hari, orang Yahudi masih menganggap orang itu masih bisa hidup lagi dengan sendirinya, karena rohnya masih bergentayangan. Tapi kalau sudah 4 hari, jelas-jelas sudah positif meninggal, sudah berbau. Dunia kesehatan, kata Bu Yaya, karena saya bukan bidangnya, kalau ada orang meninggal, tunggu 2 jam dipastikan. Dunia kesehatan menyatakan orang yang meninggal ditunggu 2 jam dan masih belum ada perubahan, berarti dia positif meninggal. Dan Lazarus 4 hari. Dikatakan dalam Alkitab, sudah berbau. Nah, apa maksudnya? Yesus memang sengaja membuat itu. Tuhan memang sengaja mengizinkan hal yang demikian. Karena kalau dia datang pada hari pertama, orang Yahudi masih menganggap memang dia masih bisa hidup. Kalau datang pada hari kedua, orang Yahudi pun masih menganggap dia memang masih bisa hidup. Tetapi 4 hari tidak bisa ditawar. Dia memang sudah mati. Dan satu-satunya kuasa yang bisa membangkitkan orang yang mati adalah kuasa Allah. Dan Yesus sedang menyatakan demonstrasi kuasa Allah. Tidak ada kuasa lain selain kuasa Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Di dunia ini saya belum pernah mendengar dan menyaksikan berita bahwa ada yang dibangkitkan dari kematian selain kuasa Yesus yang membangkitkan. Tidak ada kuasa lain selain kuasa Yesus, kuasa Allah yang membangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, kesulitan itu memang diizinkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa Yesus adalah Allah. Untuk mengajari kepada kita supaya iman kita bertumbuh dan kita semakin mengenal siapa Dia. Itu tujuan Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup ini. Oleh sebab itu mari kita respon dengan rasa syukur. Kita tunggu apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan dalam setiap kesulitan dan persoalan
yang saya dan Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini kesaksian yang kesekian kali. 2009, oh bukan, 2004 saya operasi pertama kali. Lalu 2008 saya masih di Juanda. 2008 saya operasi yang kedua kali. Oh iya, 2004 operasi yang pertama, bukan yang kedua. Dokter menyatakan setelah dibedah ginjal sebelah kiri, Bapak boleh pulang. Bukan atas permintaan sendiri, tapi memang atas saran dokter. Tapi begitu sampai di rumah, waktu itu saya pulang di rumah saya di Kembang karena ibu saya masih. Besoknya terjadi pendarahan yang hebat. Saking hebatnya Bapak Ibu, saya sampai tidak sadarkan diri. Jadi darah itu keluar melalui saluran kencing. Saya sampai tidak sadar, lalu dibawa mau kembali ke Madirahayu, tapi kondisinya tidak memungkinkan dan dibelokkan di RSK. Setelah dirawat seminggu lamanya, Bapak Ibu tahu, seminggu itu saya kencingnya darah, bukan darah merah, tapi hitam gitu. Dan wujudnya bukan cairan. Tapi kalau Bapak Ibu nyembelih ayam ya atau apa saja, lalu darahnya ditaruh di mangkok atau apa, itu kan sudah gumpalan-gumpalan. Nah, keluarnya gumpalan hitam, dan itu kalau bahasa Jawa grebe-grebe kayak apa cide gitu ya. Nah, keluarnya sulit sekali. Sampai 1 minggu kami diizinkan pulang, tapi masih kondisinya seperti itu. Dan itu terjadi sampai 1 bulan, kondisi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, bayang-bayang kematian itu ada di pikiran dan kepala saya. Kayaknya saya sudah nggak nyampe. Bapak Ibu Saudara, ini bukan cerita yang dibesar-besarkan, itu Bu Yaya itu yang tadi saya mau berangkat, saya bilang sama dia mau kesaksian ini. Dan 2009 saya operasi lagi. Waktu itu di Sultan Agung, awal saya di Magelang, Bapak Ibu, dan Bu Asih sempat temui saya juga sama Pak Rakto. Operasi yang kedua, lalu ditembak lagi yang ketiga. Kalau pertama bedah, yang ketiga itu batunya hancur, tapi nggak keluar. 1 bulan kemudian kambuh karena nggak keluar. Jadi saya kesakitan. Lalu saya dibawa ke RSU. Setelah difoto, dokter bedah namanya Pak Liki bilang, ini batunya Pak menyebar di mana-mana dan besar-besar. Terus gimana dok? Ya terus gimana? Bawa saja pulang. Dan solusinya nggak ada. Kalau dioperasi, ini menyebar di mana-mana. Ya mau di mana yang dibedahin? Bapak pulang saja. Itu tambah ngeri lagi. Nggak ada solusi Bapak Ibu. Waktu itu seminggu kita hanya doa dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Hari yang ke-6, batu itu keluar, tidak satu tapi banyak dan besar-besar. Jadi kalau ada orang dioperasi batu uji itu diambil. Saya itu yang keluar waktu ditembak itu 0,5 senti lebih, dan itu banyak. Keluar semua dan bersih. Bapak Ibu, saya sempat mimpi-mimpi diajak Tuhan, ya. Diajak dan Tuhan bilang, kamu di sini saja. Tempatnya teduh, damai, adem gitu, kayak di
Tapi saya jawab, Tuhan, tugas saya di Magojo belum selesai. Lalu saya bangun. Seandainya saya bilang, Tuhan, saya mau di sini sama Engkau, pasti saya mati. Saya yakin itu ajakan Tuhan. Ya, tapi saya jawab, Tuhan, tugas saya belum selesai. Bapak Ibu Saudara, saya diizinkan Tuhan untuk mengalami hidup mujizat kuasa berkat Tuhan yang luar biasa. Akankah kita takut dengan sakit penyakit? Akankah kita takut dengan persoalan dan kesulitan? Kadang-kadang itu diizinkan Tuhan supaya kita mampu bersaksi, bukan untuk membesarkan, menunjukkan bahwa kita hebat, tapi semua dipakai Tuhan supaya kita mendengar kuasanya, mengalami kuasanya, merasakan mujizatnya, dan semakin percaya bahwa Yesus itu Allah. Dan itu tujuan Tuhan, mengizinkan kesulitan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati.